Buset, buset guys, hari ini tanggal 13 guys. Dan kalau kalian cek 13 tanggal apa, itu banyak yang percaya kalau 13 itu adalah angka sial ya. Di barat juga itu percaya itu 13 itu adalah tanggal sial, apalagi hari Jumat gitu. Dan hari ini hari apa? Senin. Ya, jadi ya ini sedikit intermezzo dan kita balik lagi ke Bitcoin dan wow ya. Sepertinya planku invalid kali ini ya. Ya cuman ngehit sampai di sini, Fibo 0,5-nya nggak dihit dan dia langsung drop lagi ke bawahnya. Ya kita mau melihat guys, ini apakah udah selesai bullrunnya atau belum ya, sesuai judul videonya. Tapi sebelumnya kita akan coba pakai yang lain dulu ya. Kita coba pakai BitGet dulu dan kita mau lihat di sini. Oke guys ya, karena aku bilang kemarin ini kan konsolidasi ya. Jadi untuk terakhir itu aku ngeliat itu prediksinya itu akan ada di zona di sini. Meskipun aku selalu bilang kita pantau dulu zona sekarang, mantul-mantul atau naik-naik ya. Jadi ya angkanya yang nggak jauh-jauh, nggak bukan ya 90 sampai dengan 91 sampai dengan 887. Jadi ini adalah zoning terakhirnya ya. Dan kalau misalnya jeblos gimana bang? Ya udah selesai gitu. Tapi semoga nggak jeblos lah ya, dan semoga mantul gitu. Karena semua orang nggak ada yang mau jeblos juga guys ya. Dan pertanyaannya, bang ini udah kelar bullrunnya apa gimana gitu. Nah aku punya punya indikator terbaru, barusan juga aku share di channel Telegram. Jadi bagi teman-teman yang belum join di channel Telegram, silahkan linknya di kolom deskripsi pertama ya. Silahkan join di situ karena aku lebih update juga hampir 1 kali 24 jam di channel yang itu guys. Oke, tanpa babi bu lama-lama lagi kita lihat langsung di sini liquidation map-nya. Nah, untuk liq map jujur guys, ini tersisa ini di area ya. Di situ kalau kita lihat 90.600 karena ada liquidation-nya juga di situ. Liquidation leverage-nya ada sekitar 62 juta atau 63 juta dolar di sebelah situ. Dan kalau kita perhatikan ya, itu di angka 97 itu di sini. Oke, ada around di situ ya. Nah itu aku nggak tahu ini basisnya apa dan bagaimana, apakah week ini atau gimana, tapi yang jelas liquidationnya mapnya di situ. Dan kalau kita lihat secara market structure-nya ini udah 100% bearish. Alasan bearishnya apa bang? Demand 4 jamnya udah tebal banget ya, udah jauh juga di sini. Oke. Nah, jadi ya mau nggak mau ini adalah plan yang akan saya tunggu dan saya mainkan guys. Benar-benar aku nunggu di area ini 97, 91, kemudian 887 ini sebagai area terakhir untuk terjadinya pantulan atau mencari long potential gitu. Jujur ini altcoin udah minus lebih banyak banget hari ini ya. Dan lebih dari ya di atas 10% semua mayoritas hari ini, dan sangat berbahaya. Tapi pertanyaannya, apakah bull market ini udah selesai? Ada selesai kemarin di BTC 108.000. Nah, ternyata tiba-tiba ya, baru aku cek tadi di CoinGlass, di sini ada namanya bull market peak indicator dan ini adalah salah satu yang baru. Caranya adalah kalian ke data ya, kalian lihat yang data, kemudian kalian pilih yang ini bull market peak indicator gitu. Ini jadi udah lengkap semua di sini. Nah, jadi indikatornya ini beragam guys, dan dari data ini ya ada historicalnya juga yang bisa kalian cek. Dan di sini 100% ya belum ada satupun indikator yang hit, atau artinya kalau salah satu indikator hit ya mungkin ada potensi untuk bear market gitu ya. Tapi di sini dari 30 indikator ini yang aku juga ada yang nggak tahu juga, ini nggak ada yang hit gitu. Jadi ini silang semua guys. Ya sebagai contoh ya, ini Bitcoin AHR 99 Index. Jujur aku nggak tahu ini Bitcoin AHR ini apa. Ya kemudian untuk referensinya, kalau ini bear market atau ini udah ngehit gitu ya, ini bakal indikatornya angkanya itu di atas 4. Sedangkan sekarang baru 1,27 yang artinya ini masih jauh. Kemudian di sini P-cycle top indikator. Ini ada indikator lagi aku nggak tahu apa.
ya. Dan di sini untuk itu harga Bitcoin itu harus di atas 137.700 dan sekarang baru ini pada saat dia snapshot di 94.000. Kalau sekarang kan 91.400, artinya udah turun sekitar $3.000 dari yang ini. Kemudian yang ini lagi Puel Multiple, aku nggak ngerti juga. Nah ini Rainbow Chart ini harus di atas level 5 ya. Sekarang kita baru di level 3, it's okay. Kemudian ini Day of ETF net outflows harus di atas 10, sekarang baru 3. Kemudian ini juga ya 2 tahun year moving average multiplier. Di sini Bitcoin itu harganya harus 243.000. Sedangkan sekarang ya sama baru di 91.500. Kemudian ini ada juga mover ya. Aku kurang tahu juga ini indikator apa. Dan jujur di sini yang aku tahu itu cuman kayak Bitcoin Bubble Index ini harus di atas 80 dan sekarang masih di 13, jauh banget. Ya, kemudian MicroStrategy averaging Bitcoin cost itu 155.000. Ini aku nggak tahu datanya dari mana. Sedangkan yang aku tahu mereka averaging itu sekitar 78.000 atau 75.000 gitu ya, atau 80.000 aku lupa. Nah, ini yang paling sering ya, yang paling sering aku pakai adalah USDT flexible saving ya. Di sini yang kayak kejadian di November kemarin yang APR itu tembus di 40% di Bybit, 36% atau 34% itu di Bitget, dan di Binance itu 28%. Kayak gitu. Itu udah bear banget. Kalau sekarang baru 10%, artinya ini masih jauh banget gitu. Kemudian RSI 22 hari terakhir ya, ini baru harusnya di atas 80, sekarang baru 45. Kemudian Alt Season Index ini yang jujur masih jauh banget. Minimal 75, sekarang baru 40. Kemudian BTC Dominance ini aku nggak tahu kenapa harus ke 65%, sedangkan sekarang baru di 56% ya. Dan lagi di sini bentar ya, apalagi nih ya yang ini yang valid ya. Terus ada Smithson Forecast, ini aku nggak tahu, ini BTC harus di 175.000 sampai 230.000, sekarang baru update ya, 91.300, sekarang udah 91.700, sudah naik ya. Nah ini jujur ini banyak banget indikatornya ya, dan nggak semuanya kita pakai, tapi yang paling dipakai itu hanyalah Alt Season Index sih. Alt Season Index, kemudian USDT, kemudian BTC Dominance, kemudian apa lagi ya? Ya RSI ya, mana sih RSI ya? Bentar kita cek dulu RSI-nya guys, mana sih? 22 days. RSI 22 days ini yang paling sering aku pakai ya. Jadi 1 2 3 4 ya, indikator 11 sampai 14 ini yang paling sering aku pakai dan sisanya aku nggak pakai. Kayak gitu. Dan di sini menunjukkan 100% hold. Artinya apa, Bang? Artinya ini belum bear market gitu, ya kan? Nah, kenapa ini tadi berubah ya? Ini 944 dan di sini tuh berubah 913 gitu. Ya kita nggak tahu apa yang terjadi. Dan di sini kan sebenarnya ada hold, ada mulai di sini averaging, mau TP bertahap, dan di sini 100% mungkin ada yang sell gitu. Jadi sekarang belum ada indikator untuk bear market dan masih disuruh 100% hold. Gimana menurut kalian indikator ini bisa dipakai atau enggak gitu. Ya, apalagi kita lihat sekarang untuk chartingnya yang modelin kayak gini. Ya, kira-kira gimana ya? Dan apakah dia akan membentuk pola-pola baru untuk mencari zoning breakout ya. Zoning breakout artinya kayak gini ya. Nah, bisa jadi kayak gini. Oke? Nah, jadi itu ya tergantung kalian melihat gimana ya. Jadi kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini and see you in the next video. Bye-bye.